Lleva un vestido del diseñador mallorquín Pau Balaguer. Javi, por favor. Si me tocas te pego una hostia, ¿eh? Menudo polvo le está metiendo el cabrón. Que está muerta, que te has follado una muerta. ¡Mira la vida! Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel kita yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Corpse the Anna Fritz 2015. Gimana? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan situasi rumah sakit yang hening, namun nyatanya di luar begitu heboh karena berita kematian artis cantik yang begitu fenomenal bernama Anna Fritz. Sehingga para penggemar dan media sibuk mengulik kisah kematian Anna Fritz karena penyakitnya. Tampaknya Anna telah diamankan di rumah sakit untuk menjalankan proses penyimpanan jenazah. Di kesempatan itu, sosok pekerja rumah sakit menangani pasien mayatnya dengan telaten. Kemudian setelah melakukan tugasnya, pria bernama Pau langsung memotret foto mayat untuk dibagikan kepada bestinya. Para evitar aglomeraciones. ¿Qué China? Las dos. Las chinas son... Lleva un vestido del diseñador mallorquín Pau Balaguer. Segeralah, Pau melanjutkan tugasnya kembali hingga jam istirahat tiba. Sementara di sisi lain, dua pria gagah bernama Ivan dan Javi lagi asik berkumpul. Tujuan mereka datang berkunjung ke rumah sakit untuk menemui Pau. Setibanya di rumah sakit, keduanya segera menghampiri meja staf dan meminta bantuan agar Pau dipanggil. Segeralah permintaan diproses oleh staf resepsionis. Tanpa berlangsung lama, Pau langsung datang dan berbincang bareng para bestinya. Kemudian, Ivan pun mengajak dua anggotanya untuk bersenang-senang sebab mereka akan membawa minuman demi dinikmati bersama. Awalnya, Pau berusaha menolak ajakan minum karena dia masih harus bekerja. Hanya saja, para rekannya sibuk memaksa Pau sehingga dengan mudah Pau pun menurut. Tío, tranquilo. Es que habíamos dicho que solo una raya. ¿Qué mierda es esto? No toques, son contenedores de residuos. A mí no sé si me apetece mucho ir a esa fiesta. Por Anna Fritz. Descanse en paz. Kemudian, setelah minum mereka pun mencoba menggunakan obat terlarang, akan tetapi Pau harus bekerja. Dia pun buru-buru menyudahi pertemuan. Namun sayangnya, Ivan dan Javi terlalu bebal. Mereka meminta Pau membagi foto wanita seksi. Oleh karena itu, mereka pun masuk ke ruangan penyimpanan mayat dan menyaksikan para mayat wanita. Meskipun melanggar aturan, Pau tetap membawa para bestinya agar menyenangkan hati mereka. Sebab Pau tidak ingin Ivan marah karena Pau tak mau membawa mereka ke kamar mayat. Walaupun dihentikan, tetap saja Ivan sulit diberitahu akibat wataknya yang keras. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung terjun ke kamar mayat sehingga Javi kira mereka hanya ingin menonton saja. Lantas Ivan mulai bertanya banyak hal kepada Pau mengenai mayat, apalagi Pau begitu beruntung bisa memandikan dan membersihkan mayat para wanita cantik. Namun ternyata berbeda dengan Ivan yang memiliki pemikiran terlalu kotor. Dengan licik, Ivan mulai mendekati dan juga mengamati para mayat dan kepo soal mayat Anna. Setelah mengetahui Anna Fritz di rumah sakit tempat Pau bekerja, membuat Ivan semakin tertantang. ¿Dónde está Anna Fritz? Y tapa esa mierda. Di kesempatan itu, Ivan mempertanyakan di mana mayat Anna Fritz yang begitu cantik. Tak hanya bertanya, justru Ivan juga ingin menyaksikan secara langsung di hadapannya. Awalnya Pau begitu berat memberikan izin kepada bestinya, namun Ivan terlalu memaksa, membuat Pau terpaksa mengizinkannya. Alhasil, mau tidak mau Pau menyetujuinya, apalagi Ivan begitu ngefans kepada Anna Fritz. Sesampainya di sana, ketiganya menyaksikan kecantikan Anna Fritz. Hanya saja Ivan malah kepo apakah Pau pernah menggunakan salah satu mayat untuk memenuhi nafsunya. Lantas Pau mengaku dirinya tidak pernah melakukan hal itu. Lagi dan lagi, Ivan pun mempertanyakannya agar Pau mengatakan cerita yang lebih jujur. Sebab Ivan tak yakin Pau menyia-nyiakan kesempatan yang ada saat berada di kamar mayat. Vaya, hemos entrado. Además, quiero ir a la fiesta. ¿Cómo debe ser follarse una muerta? ¿Media España se follaría a Anna Fritz? ¿Qué? ¿Hay más tías? Hoy no. Está frío.
¿Y qué esperabas? Di kesempatan itu, Pau mengisahkan dia pernah menyukai mayat salah satu anak remaja. Suatu hari, sewaktu mereka kedatangan mayat wanita remaja membuat Pau penasaran. Oleh karena itu, Pau segera mencari cara untuk menikmati wanita tersebut. Tak hanya itu saja, Pau bahkan memperlihatkan foto wanita cantik si mayat remaja. Sehingga Ivan terkekeh mengetahui tindakan gila dari Pau. Namun Javi berbeda pendapat, baginya menyentuh mayat wanita adalah tindakan keji. Sebab Javi tak bisa membayangkan kalau mayat keluarga atau saudaranya dijadikan bahan pemuas nafsu oleh pria bejat. Meskipun begitu, Ivan tetap membantah statement dari Javi dan setelah mendengar kisah Pau, Ivan dan Javi syok mengetahui fakta mengenai sang besti. Padahal mereka kira Pau hanyalah sosok pria yang lebih polos. Lantas Ivan pun mulai berpikir untuk menyentuh Anna Fritz. Sebab Anna sungguh merupakan idolanya yang begitu didambakan. Sontak saja Pau syok mendengar keinginan Ivan, dikarenakan Ivan terus memaksa membuat Pau memberikan izin. Di kesempatan itu Javi memberontak, dia mulai menghentikan Pau dan Ivan. Hanya saja Ivan malah lebih keras dan memaksa agar Javi tak menghentikan aksinya. Lleva pocas horas aquí. Que no le íbamos a hacer ningún daño. Es que está muerta. Seguro que pensaba hacerlo cuando nos fuéramos. ¿Los tres? Sí, y le hacemos un bucaque. Langsung saja, Ivan pun mengerjakan tugasnya dan membiarkan kedua bestinya menunggu. Sementara Javi sudah tak tahan, dia ingin pulang setelah mengetahui tindakan tak senonoh Ivan. Sebab bagi Javi, tindakan Ivan sangat buruk karena dipengaruhi nafsunya. Lantas Pau hanya diam, tak ingin Javi semakin marah. Akan tetapi bagi Javi, perlakuan Ivan sungguh menjijikkan dan harus segera dihentikan. Lalu Pau pun menyuruh Javi mengintip Ivan di ruangan karena Javi harus melihat Ivan beneran gila. Sontak saja Javi kaget, dia beneran syok melihat tingkah bejat temannya. Padahal di luar sana masih banyak wanita cantik yang bisa digunakan mereka. Namun anehnya, Ivan malah menggunakan mayat. Kemudian setelah Ivan mempermainkan mayat Anna, dia memberikan waktu kepada Pau. Di kesempatan itu, Ivan segera membersihkan dirinya ke toilet dan memberikan waktu buat Pau bersama mayat Anna. Lagi dan lagi, Javi dibuat kecewa dengan tingkah bejat temannya. Sedari tadi, Javi sudah meneteskan air mata karena menyaksikan kehancuran moral kedua bestinya. Awalnya Javi kira Pau tak melakukan tindakan seperti Ivan, namun ternyata lebih parah dan sama-sama kejam. Menudo polvo le está metiendo el cabrón. Que está muerta, que te has follado una muerta. Meskipun telah menghentikan dan memberikan nasihat, kedua besti tak mau mendengarkan sehingga Javi lepas tangan dan tak mau lagi melihat temannya. Di kesempatan itu, Pau memasuki wilayah kamar mayat kembali dan segeralah Pau menikmati momen indah bersama mayat artis cantik wanita yang fenomenal. Aksi Pau tak berlangsung lama karena secara tiba-tiba mayat Anna Fritz bangun. Sontak saja, Pau sungguh terkejut dan tak menyangka tidur dengan mayat hidup. Di tengah rasa takutnya, Pau mulai berteriak memanggil para bestinya. Kemudian Ivan pun mulai panik karena Javi ingin melaporkan tentang keberadaan Anna Fritz yang sudah sadar. Langsung saja, Javi bersiap melindungi Anna Fritz dari kedua rekan bejatnya. Tentu saja, Ivan dan Pau takut kelakuan mereka dibongkar karena mustahil Anna Fritz tutup mulut. Sementara Javi mustahil membiarkan Anna dilecehkan kembali. Sebab Javi sungguh tidak tega dan ingin langsung membantu. Tak lama muncul susuk staf yang datang membawa mayat baru, sehingga mereka pun buru-buru bersembunyi sampai si pegawai itu pergi. Langsung saja mereka bertengkar kembali karena Javi berkeinginan menyelamatkan Anna. Akan tetapi Javi dihentikan oleh Ivan yang memiliki kekuatan lebih besar dari Pau, sehingga Ivan bebas mengajar Javi untuk tetap diam di tempat. Lantas keduanya pun mulai bertengkar di lokasi kamar mayat. Javi begitu kaget mendapatkan pukulan berlebihan dari para rekannya. Padahal biasanya Javi tak pernah bertengkar sehebat ini pada Ivan. ¡Mira la vida! Javi, por favor. Si me tocas te pego una hostia, ¿eh? Au. ¡Ayuda! ¡Ivan, para! Dikarenakan ingin melindungi dirinya, Ivan pun terpaksa menghajar Javi secara bertubi-tubi. Sebab kalau Javi berhasil kabur, dia pasti melaporkan tentang Anna kepada pihak berwajib. Pau sendiri kaget melihat Javi terkena luka yang sangat parah. Setelah itu, Pau dan Ivan pun menyeret Javi masuk ke ruangan gudang sebab mereka tak ingin staf lain masuk dan menyaksikan kejadian barusan. Lalu Anna Fritz juga dibawa masuk ke gudang
agar masalah di kamar mayat bisa selesai. Langsung saja, Ivan membagi tugas agar Pau membersihkan darah Javi yang berserakan di lantai ruangan. Sementara itu, Ivan malah menjaga Javi agar tidak tewas dan tetap sadar. Kemudian Ivan pun mulai mendekati Javi agar dia tak tertidur dalam kesakitan, apalagi mereka telah menghubungi sosok yang dapat membantu. Langsung saja, Ivan dan Pau pun menghilangkan jejak darah di lokasi ruangan. Setelah usai melakukan beres-beres, mereka pun kembali ke gudang. Tak lama, Pau kedatangan tamu lagi yang menanyakan soal Anna Fritz. Lagi dan lagi, Pau mencari cara agar mereka tidak kepo. Javi, hey, Nada, el imbécil del otro turno que... Sementara di ruangan gudang, Ivan sangat sulit menghentikan Anna yang ingin berteriak meminta pertolongan. Segeralah Ivan memeriksa Javi sewaktu tamu Pau pergi, dan ketika urusan selesai, Pau kembali ke ruangan bertemu Ivan. Sontak saja, Ivan terkejut menyaksikan Javi yang sudah terkapar lemah. Kemudian Ivan pun langsung mengecek keadaan Javi, namun ternyata Javi sudah tewas dan tak bisa diselamatkan lagi. Tak lama, Pau muncul berkumpul dengan Ivan, sehingga Pau sangat terpukul melihat kematian temannya. Ivan? Está muerto. Pero ¿cómo sabemos que no... Vamos. Lo he intentado reanimar, pero... Kemudian keduanya mulai memikirkan rencana berikutnya agar situasi mereka tetap aman. Setelah usai bersedih, Ivan bangkit. Dia mengajak Pau untuk membereskan Javi. Hanya saja Pau malah terdiam membisu, membuat Ivan mengulang panggilannya. Setelah menegarkan dirinya, Pau pun bangun dari duduknya melakukan perintah Ivan. Sementara Anna Fritz mengatakan dia ingin segera pergi dari kamar mayat. Bahkan Anna juga menjanjikan kalau dirinya tak akan mengatakan tentang pembunuhan Javi. Hanya saja, Ivan tetap tak percaya karena mustahil Anna mau tutup mulut. Langsung saja keduanya berbincang di luar, membahas tentang Anna Fritz. Tampaknya Pau ingin menolong Anna Fritz agar tetap hidup. Namun sayangnya, Ivan membantah dia takut Anna Fritz berbohong dan membongkar kedok mereka. Tak berlangsung lama, Pau dan Ivan pun mulai memikirkan solusinya. Sehingga Pau menurut untuk melakukan percobaan pembunuhan pada Anna, sedangkan Ivan segera membungkus mayat Javi untuk segera dibuang. Langsung saja, Pau pun menjalankan tugasnya dari Ivan demi menyingkirkan Anna Fritz. Di kesempatan itu, Anna Fritz meminta bantuan pada Pau agar tidak membunuhnya, sebab Anna Fritz masih ingin hidup. Namun sayangnya Pau tak bisa membantu, dia takut Ivan marah kepadanya. Segeralah, Pau mengikat Anna Fritz agar tidak melarikan diri. Kemudian Pau pun mulai menjalani tugas berikutnya. ¡Y una mierda! ¡Al depósito! ¿Usted qué le importa quién soy yo? Te reviento viva. Ivan, cállate. Ketika Ivan kembali, dia malah kaget karena Anna Fritz tiba-tiba menghilang. Di kesempatan itu, Anna segera pergi mencari perlindungan, dan ketika Anna Fritz melarikan diri, dia berusaha sekuat tenaga agar bebas. Karena tubuhnya masih lemah tak berdaya. Apalagi dia harus bergerak cepat agar kedua psycho tak bisa menangkapnya lagi. Kemudian setelah mengetahui Anna Fritz menghilang, membuat Ivan marah besar kepada Pau. Sehingga mereka berdua pun mulai berpencar untuk menemukan Anna Fritz, dan tak berlangsung lama, Ivan berhasil menemukan Anna Fritz yang berhasil masuk lift. Menyaksikan kemunculan Ivan membuat Anna syok berat. Kemudian Ivan pun segera menyeret Anna Fritz dengan sangat brutal tanpa menggunakan tindak kemanusiaan. Dalam keadaan tak berdaya, Anna Fritz menahan kesakitan atas perbuatan kejam Ivan. Tak lama mereka pun tiba di ruangan gelap yang cocok untuk menyembunyikan Anna. Kemudian Ivan pun menunggu Pau datang demi melakukan tindakan lebih lanjut. Di kesempatan itu, Ivan bertekad keras menyingkirkan Anna sesegera mungkin. Kemudian Pau muncul menghampiri Ivan dan membahas kelanjutan masalah. Di kesempatan itu, Pau pun mulai meragukan Ivan karena obrolannya dengan Anna Fritz sebelumnya. Setelah mendengar Ivan mencekik Javi di ruangan sewaktu Pau pergi, membuat Pau sakit hati. Sebab kenyataan, Ivan telah menyingkirkan Javi untuk kedua kalinya hingga tewas beneran. Akan tetapi, Ivan menghentikan opini Pau yang berlebihan. Dia mengatakan kalau Anna hanya mengelabui Pau agar percaya padanya dan berhenti mengikuti Ivan.
Hal tersebut membuat Ivan semakin marah kepada Anna dan ingin segera membunuhnya. Keduanya pun segera bergegas menghampiri Anna untuk mengeksekusinya. Tanpa berlama-lama, Ivan segera memarahi Anna dan ingin melenyapkannya. Sontak saja, Anna terkejut mendengar ucapan Ivan. Ya sé que lo he matado. Con eso me vienes ahora. Así que estrangulado a Javi, ¿eh? Me lo ha dicho. Ya estoy hasta los huevos. Acabemos con... Estabas muerta. Y muerta vas a estar. Anna hanya terdiam dalam kesakitan berharap bantuan datang untuknya. Lalu Ivan mempertanyakan kepada Pau bagaimana caranya agar mereka bisa langsung menyingkirkan Anna dengan mudah. Sehingga Ivan menanyakan tentang pil di rumah sakit. Namun itu sulit dijangkau oleh Pau dan Ivan pun memikirkan cara lainnya. Di kesempatan itu, Ivan mengatakan ide lain untuk membunuh menggunakan bantal. Akan tetapi, Pau lagi dan lagi menolak karena letak bantal jauh di lantai atas. Makanya, Ivan merencanakan tindakan lainnya. Kemudian Ivan bertanya bagaimana kalau mereka menggunakan kain untuk membunuh Anna Fritz. Tampaknya, Pau tak bisa menghentikan kegilaan Ivan, apalagi setelah Javi menghentikan Ivan, dia malah tewas. Sehingga Pau pun kebingungan ingin melakukan tindakan pencegahan tapi semua upaya gagal. Kemudian, Ivan segera mencari kain yang akan digunakan pada proses pelenyapan Anna. Segeralah, mereka melakukan tindak pembunuhan kepada Anna di tempat, sehingga Anna pun berpura-pura tewas agar hidupnya tetap aman. Que no me va a costar tanto. Tú has tenido la idea. Mierda, se está meando. Lo hacemos los dos. Setelah itu, Ivan menyerahkan tugas membersihkan mayat Anna kepada Pau. Oleh karena itu, Pau dengan sigap melakukan tugas dari Ivan. Tanpa berlama-lama, Pau langsung menyegerakan menyelesaikan tugasnya. Kemudian setelah semua rampung, Pau langsung menutup wajah Anna. Akan tetapi, Pau menyadari kalau Anna hanya berpura-pura mati. Lalu Pau meminta Anna segera menutup matanya sampai Ivan datang dan memeriksa kondisi mayat. Kenyataannya, Pau tidak ingin Anna tewas beneran, sehingga Pau membiarkan Anna hidup, tapi Pau tak menyangka kalau Ivan memeriksa Anna. Dikarenakan masih ragu, Ivan segera kembali ketika Pau selesai membersihkan Anna. Di kesempatan itu, Ivan mempertanyakan kepada Pau, sehingga Pau menjawab tugasnya sudah selesai. Makanya, Ivan segera membuka wajah Anna dan mengecek pekerjaan Pau. Untungnya, Ivan tidak menyadari kalau Anna masih hidup. Langsung saja, Ivan beranjak meninggalkan ruangan kamar mayat bersama dengan Pau. Kemudian, mereka mempercepat langkah agar segera keluar dari rumah sakit, sebab Pau sudah tak sanggup melihat Ivan mengganggu Anna lagi. Apalagi, jika Ivan mengetahui tentang Anna yang masih hidup, kemungkinan Ivan langsung membunuhnya lagi. Oleh karena itu, Pau pun memutuskan untuk pulang dalam keadaan tenang. Sialnya, situasi tak mendukung. Pau terkejut karena Ivan meninggalkan benda pentingnya di kamar mayat. Oleh karena itu, Pau terkejut melihat Ivan ingin kembali, sehingga Pau panik dan memutuskan untuk menghentikan Ivan. Namun Ivan mulai curiga melihat sikap Pau yang ketakutan, sehingga Ivan menyimpulkan kalau Pau sedang menyembunyikan sesuatu. Tanpa berlama-lama, mereka segera masuk ke kamar mayat. Sontak saja Ivan kaget menyaksikan Anna Fritz bangkit. Langsung saja Ivan mengamuk kepada Pau, ingin menyingkirkan segala sesuatu yang membuat Ivan ketangkap polisi. Namun Pau tak berdaya menghentikan Ivan menyiksa dirinya. Di kesempatan itu, Ivan segera mencekik Pau agar kehilangan nyawanya. Hal itu tentunya membuat Ivan tak susah payah menahan atau menghentikan Pau yang ingin melindungi Anna Fritz. Kemudian Anna Fritz memikirkan cara untuk menghentikan aksi gila Ivan. Segeralah Anna mencari barang yang dapat menyingkirkan Ivan, sebab Ivan adalah pelaku tindakan kejahatan yang kejam. Tak hanya melakukan pelecehan, Ivan juga membunuh bestinya Javi. Bahkan sekarang Ivan seenaknya menghajar Pau yang merupakan sahabat karibnya. Padahal semua tindakan kejam ini berdasarkan dari idenya Ivan. Segeralah Ivan mencekik Pau dengan kencang. Dia sudah tak berharap banyak kepada Pau lagi. ¿Qué querías? Iván, da igual, ya la cogeré yo mañana. Y una mierda. ¿Te has puesto de acuerdo con ella? A mí no me la haces, ¿entiendes? Dikarenakan Pau sudah melanggar perintah dari Ivan, membuat Ivan semakin kesal. Tampaknya Pau menahan rasa sakit karena tindakan Ivan. Namun ternyata secara tiba-tiba Ivan dihentikan oleh Anna Fritz. Di kesempatan itu, Anna Fritz mulai menghajar Ivan hingga tewas. Tak hanya itu saja, Anna Fritz juga melayangkan senjatanya kepada Pau, sehingga Pau terluka karena serangan dari Anna Fritz. Begitu pula dengan Anna, dia tampak kritis karena penyerangan Ivan. Anna sudah muak menyaksikan kegilaan hari ini, sehingga dia menghentikan semuanya secara terang-terangan.
dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!